Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Shofi. Dan pada vlog kali ini kita akan coba untuk mengimprove ya fitur dari di menu web search ya. Beberapa minggu yang lalu saya pernah share di grup.files Indonesia tentang di menu web search ya. Jadi di menu web search ini digunakan untuk mencari sesuatu di sebuah website ya. Jadi kita nggak perlu membuka websitenya lalu pergi ke halaman pencari, lalu kita masukkan query ya. Jadi kita langsung dari di menu, pilih websitenya, lalu masukkan query-nya. Nanti kita akan dibawa langsung ke halaman hasil dari website tersebut. Misalkan kayak gini, misalkan saya ingin mencari paket LibreOffice Still di website Arch Linux Packages ya. Secara normal kita akan buka website Arch Linux, lalu pergi ke menu Packages, lalu kita masukkan query LibreOffice Still atau Libre Still juga bisa. Tapi dengan di menu web search kita bisa dengan mudah mempersingkat algoritma tersebut hanya dengan menggunakan di menu. Jadi saya buka di menu web search. Ini dia di menu web search saya. Kemudian saya pilih Arch Packages ya untuk mencari package. Lalu saya klik tab, lalu spasi ya. Di sini saya tinggal masukkan query-nya saja. Misalkan LibreOffice, saya tulis Libre aja, apakah berhasil? Lalu saya tulis Still. Di Arch Linux ada dua package, yaitu Fresh dan Still. Nah, sekarang tinggal enter aja. Nanti kita akan dibawa ke halaman Arch Linux Packages dengan query yang sudah dimasukkan Libre Still dan tinggal melihat hasilnya aja. Nah, ini dia. Ya. Jadi praktis banget. Begitu juga dengan misalkan kita mau cari sesuatu di Google ya. Saya buka di menu web search, lalu saya ketik Google Search ya, saya tinggal tap aja, lalu saya masukkan misalkan Fedora Workstation, enter. Nanti saya akan dibukakan Google dengan hasil pencarian Fedora Workstation. Nah, ini dia. Ini lemot karena laptop saya yang juga dipakai untuk rekam ya, jadi bukan karena mungkin prosesnya agak sedikit lambat, tapi ini lebih lambat lagi karena saya juga pakai untuk merekam. Misalkan yang lain lagi, contohnya Translate ya, Google Translate ya, juga bisa Google Translate. Kita pilih Google Translate, kemudian kita masukkan kata-kata yang mau diterjemahkan, misalkan Hello World, seperti ini. Enter. Nanti kita akan dibawa ke Google Translate, halaman Google Translate dengan hasil terjemahan Indonesia dari kata Hello World ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi itu kegunaan dari menu web search ya. Nah, ini dia hasilnya. Hello World, Hello Dunia, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengimprove hari ini, kita akan menambahkan fitur baru ke dalam di menu web search. Saat ini algoritmanya ketika kita mau menambahkan URL query parameter yang baru ya, misalnya kita ketemu website lagi, kita mau masukkan ke dalam di menu web search, kita harus hard coded ke dalam source code dari di menu web search, kita masukkan secara manual nih seperti ini ya ke dalam source codenya. Nah, source codenya kan seperti ini ya kalau kita buka. Nah, di bagian sini ada option ya. Ini adalah isi dari URL parameter. Jadi kalau teman-teman punya URL parameter yang lain, URL query parameter yang lain, teman-teman harus hard-coded di dalam, memasukkan sendiri nih di dalam source codenya. Nah, sekarang saya akan menambahkan fitur, yaitu satu menu lagi untuk menambahkan menu. Ya, jadi kita akan menambahkan URL query parameter dari menu tersebut. Nanti semua daftar URL query parameter ini kita akan pindahkan ke sebuah file ya. Jadi file tersebut hanya berisi URL query parameter. Jadi kita tidak lagi hard coded di dalam source codenya. Seperti itu. Oke, langsung aja. Di sini tinggal di clone ya. Saya simpan di dalam aplikasi lalu di menu web search. Oke, ini dia source codenya. Saya tinggal buka di menu web search. Lalu saya buka terminal satu lagi. Oke, ini terminal satu lagi saya. Sorry. Aduh. Saking lambatnya laptopnya dipakai buat ngerekam juga.
saya mau salah. Saya terminalnya saya mau buka dari current working directory yang sama. Nah, ini dia. Oke, saya zoom. Oke, sudah ya. Di sini kita ke baris option. Langkah pertama yang saya lakukan, mungkin saya akan bikin function yang terlebih dahulu ya. Jadi saya akan letakkan di baris 16 misalkan. Di sini karena kita akan menambahkan sebuah menu baru untuk menambahkan query. Jadi functionnya saya beri nama add query. Ya, kalau di bash scripting seperti ini. Sebentar, saya lagi lihat WhatsApp dulu. Oke. Kemudian yang saya lakukan adalah kita akan membuat tampilan menu dari menu untuk meminta user memasukkan prefix ya, prefix menu. Jadi prefix menu itu yang ini, yang bagian value pertama dari elemen pertama dari array ini. Jadi elemen pertama ini sebutnya prefix menu. Kemudian kalau elemen yang kedua ini disebutnya sebagai URL query parameter ya. Jadi kita akan minta user memasukkan si prefix menu, maunya apa. Nah, kalau di dmenu kan kita gunakan seperti ini ya, echo string kosong pipe lalu dmenu prom, isi promnya misalkan add prefix menu, enter. Nah, di atas nih ada add prefix menu, kita misalkan masukkan menunya apa ya, nanti akan ditampilkan. Nah, kita akan tangkap value-nya ini dan kita akan masukkan ke dalam variabel. Misalkan variabelnya kita kasih nama prefix menu equals to dollar buka kurung tutup kurung, kemudian kita ambil nih echo string kosong dmenu lalu promnya add prefix menu ya. Saya kasih titik 2 deh. Yang di bawah ini juga web search, saya kasih titik 2. Oke, sudah. Kemudian saya akan minta satu lagi untuk minta user juga untuk memasukkan value dari URL query parameternya. Di sini kita ganti aja, URL query ya. Query. Set saking lemotnya keyboardnya sampai delay ya. URL query echo di menu prefix. Ini kita ganti dengan URL query. Oke, kalau sudah ditampilkan, nanti nilainya mau saya tampilkan setelah disimpan, kan ini kan nilainya disimpan ya. Nilainya disimpan ke dalam variabel prefix menu dan juga ke dalam variabel URL query. Kemudian nilainya akan saya tampilkan keduanya dengan cara seperti ini, echo string prefix menu, koma, misalkan secara sederhana kayak gini dulu, dollar URL query. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan function add query udah jadi, kita akan bikin masukkan dia ke dalam looping ini. Kita bikin kondisi ya. Kondisinya jika sama seperti yang di bawah ya, object selected equals to object selectednya equals to, kita akan bikin menu misalkan add titik 2, ini bebas. Saya kasih nama prefix menu titik 2 dan lalu kita tampilkan misalkan kita panggil si function add query seperti ini. Saya kasih jarak, lalu di bagian option ini saya tambahkan di bagian terakhir add prefix menu titik 2 prefix, harus identik ya dengan yang di bawah, baris yang 16 baris berapa nih, 57 ya, harus identik dengan yang ini. Lalu untuk value dari prefix menunya ini saya isi aja add query ya, isi add query aja. Sebenarnya nanti yang dijalankan sih function ini add query, function add query-nya.
Jadi nanti ketika kita pilih menu add prefix menu, function add query yang di atas, yang baris 12 ini akan dijalankan. Seperti itu. Kita akan coba jalankan di menu web search. Lalu, ada error nih. Errornya karena expected separator between values at 1 sampai 716. Nah, di sini ada yang salah, yaitu elemen sebelum terakhir harus dikasih koma ya. Elemen terakhir jangan dikasih koma. Simpan, jalankan lagi. Oke, cari add prefix menu ya, ada ya sekarang sudah. Lalu enter. Nah, kita diminta untuk memasukkan prefix menunya. Misalkan Google _, not. Sekarang kita diminta untuk masukkan URL add URL query. Misalkan https _, not google.com, ini asal aja ya, dummy. Kalau sudah enter, nah sekarang kita disuruh memasukkan sebanyak 5 kali nih. Kenapa disuruh masukkan sebanyak 5 kali? Saya escape aja. Bukan sebanyak 5 kali, tapi sebanyak option yang ada di dalam sebanyak elemen yang berada di dalam option ya. Jadi ini salah nih. Kita escape aja biar supaya bisa keluar. Jadi dia akan terus looping sebanyak elemen dari optionnya. Elemen dari option ini sebanyak berapa ya? Coba kita panggil ya. Sebanyak 13. Jadi akan looping sebanyak 13. Nah, biar nggak looping sebanyak 13 kali, akan diminta sebanyak 13 kali, kita kasih exit aja di sini. Jadi ketika sudah diminta masukkan sekali, nanti akan langsung dikeluarin ya. Sebenarnya ini udah jadi nih yang di atas nih. Google Note HTTP ya. Tapi kita akan coba jalankan lagi. Di menu web search, add prefix menu, enter. Add prefix menu Google _, not ya. Ini bebas untuk prefix menunya, penamaannya. Mau G aja juga bisa, atau satu huruf, satu karakter juga bisa. Cuma ini biar lebih clear aja menunya, antara membedakan antara satu menu dengan menu yang lain. Google Note, enter, add URL query https _, not.google.com. Nah, berhasil ya, ditampilkan di terminal. Nah, ini yang akan kita simpan ke dalam filenya. Misalnya kita kasih nama URL query.txt, misalkan kayak gitu ya. Oke, sekarang logiknya udah bisa, udah benar. Sekarang tinggal kita simpan ke dalam file bernama URL query.txt. Misalkan seperti ini. Jadi nanti setiap URL query yang baru akan ditambahkan di baris bawahnya seperti ini. Misalkan nih, kita coba ya. Sekarang kan saat ini di dalam repository nggak ada nih file yang bernama URL query.txt. Nah, kalau kita jalankan di menu web search-nya, add prefix menu, Google _, misalkan jangan Google deh, misalkan Fedora _, not ya, misalnya seperti itu. Kemudian URL query-nya https _, not.fedora-project.org, seperti ini misalkan ya. Kalau sudah di enter, nah tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita lihat sekarang di repository sudah ada URL query nih. Kalau kita buka, isinya adalah seperti yang kita ekokan ke dalam terminal. Nah, sekarang tinggal kita format aja nih. Formatnya mau bentuknya seperti ini nih. Buka kurung, lalu masing-masing menunya diapit dengan titik 2 ya. Masing-masing elemennya diapit dengan titik 2, lalu diakhiri dengan tutup kurung, dan juga diakhiri tutup kurung lalu titik koma. Kita mau formatnya seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita format aja. Ini buka kurung ya. Kita masukin ke dalam buka kurung. Lalu kita pakai spasi ya, karena dia ada spasinya. Kita kasih petik 2. Dan kita escape petik 2-nya ya, karena di bagian luar sudah dibungkus dengan petik 2. Jadi kita escape petik 2-nya. Yang ini juga kita bungkus dengan petik 2.
lalu kita escape petik 2-nya. Seperti ini. Jangan lupa di akhir tanda petik, ini kasih spasi, di akhir tanda tutup kurung, kita kasih koma. Nah, sekarang kita pergi ke, ini biarin aja ya. Kita akan coba langsung masukin yang terbaru. Misalkan add prefix menu. Misalkan Fedora -2 pagure. Lalu https pagure.fedoraproject.org. Enter. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, udah sesuai ya. Yang seperti yang kita inginkan di dalam menu option ini. Seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya supaya menu optionnya berisi file URL query. Tinggal buat seperti itu aja ya. Jadi gimana caranya nanti si option ini akan berisi file yang ada di URL query. Nah, kita coba hapus. Terus kita mungkin mau dipindahin ya, nggak usah dipindahin deh, biarin aja. Nah, bolehlah dipindahin ya, pindahin ke sini. Nah, ini dia, saya udah pindahkan. Nanti gimana caranya si option ini akan berisi value dari URL query ya. Jadi caranya kita buat aja file query file option ya, karena kita akan membuatnya sebagai option, file option misalnya gitu. Lalu kita akan isi hasil dari cat untuk URL file URL query.txt. .txt. Kayak pakai Windows aja URL query.txt ya. Nyangkut nih. Bener nggak sih URL query? Oh ya bener ya. URL query.txt. Kita copy, paste. Oke. Kemudian nanti file option ini kita akan tampilkan aja di sini. Cara nampilkannya dengan string interpolation ya. Tapi kalau di bash ini string interpolationnya nggak bisa dipetik satu ya. Ini kan karena saya pakai petik satu. Sorry, saya minum dulu. Kalau string interpolation di bash kita nggak bisa gunakan string dengan petik satu seperti ini. Ini petik satu ya, kita nggak bisa pakai. Kita akan ganti dengan petik 2. Ini kita ganti semua petik 2. Lalu ini kita akan escape ya. Kita akan escape aja, nggak usah diganti jadi petik 1. Juga kita escape juga. Oke, sekarang kita tinggal panggil aja nih si file optionnya, string interpolation. Seperti ini. Oh, di bawah ada petik 2-nya kelebihan. Nah, mantap ya. Sekarang kita coba lihat nih. Sekarang di paling bawah ada Twitter search ya. Kita coba jalankan di menu web search, lalu add prefix menu. Add prefix menu. Itu seharusnya bukan add prefix menu ya. Add query ya, harusnya add query. Nah, kita ganti dulu deh, biar enak. Ada string kosong nih. Harusnya nggak boleh ya. Kita pindah, misalkan di sini bukan add prefix menu tapi add query, add new query, misalkan add new query ya. Kita ganti di kondisi add new query. Kita akan ganti di kondisinya. Lalu kita lihat di URL query, kita jalankan di menu web search-nya. Add new query, pilih menunya, lalu masukkan prefix menu misalkan Fedora -2 node. Lalu URL query-nya misalkan https //node.fedoraproject.org. Enter. Nah, sekarang sudah masuk ya. Nah, sekarang apakah menu yang terbaru ini udah masuk di menu dari menu web search? Kita akan coba lihat.
panggil node. Nah, sekarang udah ada ya, Fedora Node. Tapi kalau dijalanin, dia nggak ada isinya apa-apa sih. Coba ya, kita panggil. Dia nggak ada isinya apa-apa. Misalkan gini-gini. Apa ya dipakai buat ngetes ya? Ini aja deh, Twitter search aja ya. Kita hapus, kita hapus Twitter search ini, lalu kita akan coba tambahin, misalkan di Twitter search oh ya, salah, sorry. Daemon web search add new query Twitter search lalu query-nya. Oh, salah ya. Query-nya apa sih? Sorry. Yang ini. Nah, sorry ya, jalin lagi. Sorry. Aduh. Ini kita harus kasih kondisi supaya kalau kosong jangan dimasukin nih. Kita akan hapus lagi ya. Kita lihat clipboard dulu. Oke. Jalanin daemon web search, lalu add new query. Prefix menunya Twitter .2 search, lalu paste. Enter. Nah, sekarang udah masuk. Lalu kita coba untuk panggil lagi daemon web search, jalanin Twitter search, tab spasi, misalkan bandit hijau, enter. Lalu kita akan dibawa ke buka browser. Nah, kita akan dibawa ke Twitter search. Mantap. Nah, kira-kira kayak gini ya. Improvisasi dari daemon web search. Mungkin saya akan stop sampai di sini aja untuk penambahan fitur dari daemon web search ini. Nanti teman-teman bisa yang mau berkontribusi untuk menambahkan kondisi. Jadi ketika kalau kedua elemen yang kosong, stringnya kosong, maka tidak dimasukkan ke dalam, tidak di-echo ke dalam URL query ya. Ini sih tinggal tambahin di sini aja sih. Tinggal tambahin di sini, tinggal tambahin kondisi di bagian sininya. Jadi kalau dicek kedua elemen dari prefix menu atau salah satunya kosong, prefix menu atau URL query kosong, maka statement echo ini tidak dijalankan, gitu doang sih. Jadi untuk saat ini saya hentikan sampai sini aja. Mungkin teman-teman nanti mau berkontribusi, mau bikin PR di repositorinya, silahkan ya. Jadi saya hentikan dulu. Mungkin saya akan bikin PR nih di sini. Kita akan buka lazy git, lalu URL query ini ya saya biarin aja ya. Oh, mungkin saya rapikan dulu deh. Ruby toolbox ini kita indentasinya kita hilangin aja, spasi yang berlebihan. Saya lupa cara cepatnya gimana, tapi kita manual aja, nggak masalah ya. Kita manual aja dulu. Sorry. Oke, satu lagi. Oke. Udah, sekarang tinggal bikin PR. Kita akan buat PR. Feature. Apa ya feature-nya ya? Add new, add menu, new query, add menu new query, salah, add new query menu, add menu new query, add menu
add menu, sederhana aja new query, ini aja ya. Add menu, insert new query, nggak usah. Feature, add menu, new query, enter. Oke. Sekarang kita sudah berada di branch. Kita akan pindah ke already checkout. Oh ya benar. Kita sudah di branch feature, add menu, new query, dan kita sudah punya file perubahannya, sudah di commit, sudah di add ya ke dalam staging area. Lalu tinggal di commit aja. Commitnya misalkan apa ya? Suka bingung kalau bikin commit. Kita ngopi dulu deh. Udah berapa menit nih videonya? Gimana sih ngeliat menit ya? Kalau simple screen recorder, oh udah setengah jam ya. Oke, saya kira udah 1 jam. Bikin query misalkan add bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia aja. Nambahin feature untuk nambahin menu feature, nambahin menu untuk menambahkan URL query. Jangan pakai titik lah. Oke. Nah, gini ya. Kalau sudah kita pull ke origin feature add menu new query. Oke, bolehlah. Saya push ke origin. Nanti ada feature add menu new query ya. Kita bikin PR. Kemudian saya tinggal tambahkan note aja, nambahin menu untuk, nah ini saya ganti deh. Saya X, saya taruh di sini. Feature, branch-nya saya PR-nya saya namakan feature. Add sama kayak nama branch-nya ya, add menu, new query. Kemudian di sini yang belum, saya buat to do aja. To do yang sudah dilakukan adalah membuat URL query, mengambil nilai, mengambil nilai URL query dari file URL query.txt. Terus membuat menu untuk menambahkan query. Oke. Yang pertama udah done ya, udah done. Yang pertama udah done. Lalu yang kedua juga udah done. Lalu tinggal yang ketiga. Yang ketiga yaitu membuat salah gini. Ignore, tolak, jangan masukkan ke dalam file URL query.txt jika prefix menu dan URL query bernilai 0 atau nil ya. Kalau di Ruby nilai kosong gitu aja ya. Bernilai kosong, bernilai string kosong, biar lebih global ya, karena nggak semuanya yang Ruby programmer. Dan juga kita gunakan bahasa shell di sini, bahasa scripting, bahasa bash. Nambahin menu untuk menambahkan URL query dari konteks menu, to do yang ini belum ya, sorry, kenapa disilang, padahal belum.
Jadi kayaknya tinggal satu feature aja yang belum ya. Itu aja. Nanti kalau sudah ada yang nambahin, misalkan ada yang mau berkontribusi nih, siapa tahu ya teman-teman mau berkontribusi, sudah ditambahin kondisinya untuk feature yang ini, ya, teks yang ini. Kalau kosong prefix menunya dan URL query-nya jangan dimasukin ya. Create pull request. Oh, lama. Alhamdulillah. Oke, ini dia. Ada lagi nggak yang lupa ya? Jangan masukkan ke dalam URL query jika prefix menu dan URL query bernilai string kosong. Jadi yang keempat ini mungkin saya bisa memperjelas lagi ya. Maksudnya gimana sih? Saat ini yang terjadi, kalau misalkan saya jalankan menu web search, lalu saya tambahkan new query, kemudian misalkan prefix menunya ada isinya Google not, lalu URL query-nya kosong nih. Saya misalkan, aduh lupa nih, saya mau escape aja. Nah, yang terjadi adalah value tersebut tetap dimasukkan ke dalam file URL query. Nih, aduh sorry, ini paling bawah nih. Nah, ya kan? Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan prefix menunya kosong, juga akan dimasukkan, apalagi kalau dua-duanya kosong, misalkan di escape ya. Kita akan coba jalan ini. Add new query, prefix menunya apa ya? Aduh nggak jadi deh, saya nggak jadi masukin. URL query juga saya nggak jadi deh. Nah, ketika dilihat isi file URL query.txt, dia akan tetap dimasukkan. Nah, seperti itu. Jadi teks terakhir adalah seperti itu. Teman-teman yang mau berkontribusi silahkan. Mungkin tinggal kalau saya pikir mungkin algoritmanya tinggal nambahin aja kondisi di bagian sini ya. Jadi kalau mengecek kalau variabel value dari prefix menu dan value dari variabel URL query-nya kosong, maka statement yang echo ini nggak perlu dijalanin. Wah, caranya berubah-berubah ya. Oke, gitu aja. Untuk vlog kali ini tentang improvement dari menu web search ya, sudah 32 menit berjalan videonya. Terima kasih teman-teman yang masih setia sampai akhir video. Jangan lupa di like dan subscribe, komentar. Jangan lupa di share ke teman-temannya kalau bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Nama saya Rizky Nur Shofi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.